Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yusma' wa min amali la yurfa'. Amma ba'd. Melanjutkan dari kitab Sudhatus Sofi fil Arudi wal Qawafi pada pembahasan Faidatu Ilmil Arud. Setelah kita mengetahui secara ringkas tentang apa itu ilmu arud, maka di sini kita perlu tahu apa faidahnya untuk kita mempelajari ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilmil arudi fawaidu katsiratun ahamuha. Untuk ilmu arud ini punya banyak faidah. Di antaranya yang paling penting pertama adalah ma'rifatus sahihi syi'ri min fasidihi, yaitu untuk mengetahui kesohihan, ya, kebenaran suatu syair dari yang tidak benar atau tidak sahih. Jadi syair itu ada yang dia sahih secara maknan wa waznan, secara wazan, yakni wazan, ataukah dia wazannya tidak sahih. Maka sahih tidaknya sebuah wazan pada sebuah syair itu diketahui dengan ilmu arud dan qafiyah. Kedua, amnul muwallad. Amnul muwalladi, yakni selamatnya orang-orang yang terlahir setelah masa hujah, yakni masa hujahnya lugoh. Jadi ada orang-orang muwallad adalah orang-orang yang terlahir setelah masa hujah. Jadi orang-orang yang lahirnya di atas abad ke-3 Hijriyah ataukah 2 Hijriyah, 2 atau 3 Hijriyah, maka mereka adalah namanya muwallad, yakni bangsa Arab yang lahirnya setelah abad kedua atau ketiga. Itu namanya adalah muwallad. Kenapa? Karena setelah masa itu kalam mereka atau ucapan mereka bukan lagi menjadi hujah, bukan lagi menjadi dasar ataukah dalil sebuah kalam ataukah dalil sebuah kaidah Arabiyah. Nah, adapun yang berbicara atau dari karya-karya ataukah dari syair-syair para penyair yang mana itu sebelum asril ihtijaj, yakni sebelum masa hujah, maka mereka masih dipakai untuk sebagai hujah. Hal itu kenapa? Hal itu alasannya karena bercampurnya orang Arab dengan orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, sehingga bahasa mereka pun akhirnya menjadi bercampur. Nah, disebabkan oleh percampuran bahasa itu menjadikan bahasa Arab sendiri tidak lagi menjadi bahasa yang kuat ataukah menjadi bahasa yang seperti dahulu ada pada zaman jahiliyah ataukah zaman Islamiyah. Sehingga di situ banyak kita jumpai bahasa-bahasa yang dia sudah bahasanya tidak tersusun sebagaimana susunannya bahasa terdahulu. Amnul muwallad min ikhtilati bukhuri syi'ri ba'diha bi ba'din. Nah, dengan adanya ilmu arut ini maka akan menjaga generasi-generasi setelahnya untuk tidak terjadi min ikhtilal, dari percampuran, ya, percampuran buhur syi'ri, bahar-bahar syair ataukah dari wazan-wazan syair ba'diha bi ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain. Wa tamyizu syi'ri min ghairihi, dan juga bisa membedakan atau mengklasifikasikan manakah yang berupa syair dan manakah yang berupa sajak. Ketiga, kasajai. Sajai itu dengan sukunnya, dengan sukun jim, jimnya disukun. Kalau nuskhahnya ada yang berupa fathah, silakan disohikan menggunakan sukun. Ketiga adalah dhabtu syi'ri wa ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghyiratin wa uyubin wa kaifiyati mu'alajatiha.
Yang ketiga adalah dhabtus syi'ri, pendobitan atas syair, yakni kita memberikan harokat dan juga wazannya sahih. Ya, pemberian harokat dan wazannya sahih. Wa ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghiratin wa uyubin. Begitu juga dengan kita akan mengetahui tentang apa yang terdapat dalam sebuah syair min taghiratin wa uyubin, dari perubahan-perubahan ataukah aib yang terdapat di dalamnya. Wa kaifiyati mu'alajatiha, dan kita mengetahui dan kita akan tahu bagaimana caranya mengobatinya, yakni bagaimana cara menghilangkan aib ataukah masalah yang ada dalam syair tersebut. Yang keempat, ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri wa mimma la yajuzu fi. Yang keempat adalah mengetahui tentang apa yang boleh, yakni yang boleh di dalam syair, wa mimma la yajuzu fi, dan apa yang tidak dibolehkan di dalamnya. Nah, yang kelima adalah at-ta'akkudzu min anna al-Qur'an al-Karima wal hadits syarifa laisa syi'ran. Nah, ini akan menjadikan penekanan lagi, ya, menjadikan kita lebih yakin lagi bahwa apa? Al-Qur'an Al-Karim dan hadis syarif itu tidak terdapat syair, dan keduanya bukanlah syair. Jadi Al-Qur'an dan hadis keduanya bukanlah berupa syair. Li'anna syi'ra kalamun mauzunun qasdan. Sebab syair itu merupakan kalam, merupakan ucapan yang berwazan. Ya, karena syair berupa kalam mauzunun qasdan. Kalam itu apa? Kalam itu kalau inda Ibni Ajurum, kalam itu kalau menurut Ibnu Ajurum di dalam jurumiyahnya adalah huwa laftu al-murakabul mufidu bil wada'i. Nah, kalau menurut Ibnu Malik di dalam alfiyahnya adalah kalamuna lafdun mufidun. Kalau Ibnu Hisham menggunakan ta'rifnya adalah qaulun mufid. Maka dikatakan qaulun mufid ialah kalam. Nah, dia sesuai dengan kalamnya indan nahwiyin, kalamnya ulama nahwu, mauzunun qasdan, yang berwazan dan juga dimaksudkan. Makna dimaksudkan itu apa? Makna dimaksudkan adalah di situ adanya niat. Nah, sebagian ulama menambahkan definisi lain, yakni menambahkan mukoffa, yakni kalamun mauzunun qasdan mukoffa. Begitu, ada kalamun mauzunun mukoffan qasdan. Nah, dikatakan mukoffa, mukoffa itu artinya berqafiyah. Qafiyah itu adalah eh, akhir pada sebuah syair. Ya, akhir pada sebuah syair itu adalah qafiyah. Jadi syair itu kan punya akhiran. Nah, pada akhiran-akhirannya itu nanti akan memiliki kesamaan. Maka itu dikenal dengan namanya qafiyah. Fal mauzunu yukhrijul mansur. Maka mauzun dia akan mengeluarkan mansur. Maknanya apa? Maknanya dengan kata-kata pertama adalah dengan lafadz kalam. Yani syair itu adalah kalam. Maka berarti yang bukan berupa kalam, maka dia bukan berupa syair. Tidak dapat dikatakan sebagai syair. Kalau dikatakan mauzun, maka di situ berarti yang dia bukan berwazan, maka tidak dapat dikatakan sebagai syair. Al-Mansur, Maman Al-Mansur, Mansur adalah kalam yang tidak berwazan dan tidak berqafiyah. Wa qasdan, qasdan itu artinya adanya niat dari orang yang berbicara ataukah dari penyair. Adanya niat dari penyair untuk mengucapkan sebuah syair. Maka lafadz qasdan ini berarti akan mengeluarkan dari definisi ataukah dari ta'rif yang mana dia berwazan tapi tidak dimaksudkan, ya, tidak dimaksudkan. Yukhriju makana waznuhu ittifaqan, yakni mengeluarkan apa yang kana ada, apa waznuhu wazannya ittifaqan, yakni sesuai dengan wazan-wazan Arabi. Wala yuqsadu syi'ru, tetapi tidak dimaksudkan sebagai syair. Kaayatin Qur'aniyatin, sebagaimana ayat Qur'aniyah. Karena kita tahu di ayat Al-Qur'an itu ada yang ittafaqa waznuha, yang sesuai wazannya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, di situ ada fa innaha fa inna al-ayah, yani fa inna, bahwasanya ayat ini
ala wazni majzu'i ramal musabbaq, sesuai dengan wazan bahar ramal musabbaq. Fala takunu syi'ran, maka tidaklah takunu ada apa? Al-ayah, syi'ran itu sebagai syair. Maka ayat ini tidak bisa kita katakan sebagai syair. Kenapa? Limadza? Listihalati syi'riyati alal Qur'an. Alasan pertamanya adalah listihalati asyiriyati alal Qur'an. Karena mustahil syair itu ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, karena tidak dimaksudkan itu menjadi sebuah syair. Bisa ditambahkan sendiri keterangannya, karena tidak ada maksud itu menjadikan sebuah syair. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Maka apa yang ada di situ kalau sesuai dengan wazan-wazan syair, maka dia bukanlah berupa syair karena tidak ada niat. Nah, karena di situ Allah mengatakan kami tidak mengajarkan apapun yang berupa syair kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang kami ajarkan itu berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis. Begitu juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ittafaqa waznu, yang sesuai dengan wazannya, yakni wazan sebuah syair. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Ini juga sesuai dengan wazan Bahrul Rajaz. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, di situ sesuai dengan mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, yang demikian itu la yusama syi'ran. Famislu dzalika la yusama syi'ran. Jadi yang semisal itu seperti di hadis ataukah seperti di Al-Qur'an itu tidak dapat dikatakan sebagai syair. Kalau kita katakan sebagai syair, berarti itu nanti akan mukhalafah ataukah akan berlawanan dengan perkataan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Dan kita tahu bahwa asas dari sebuah syair itu adalah khayal, yakni tentang khayalan, tentang ilusi, bercerita, kemudian membayangkan kalaulah seandainya bulan itu bisa digenggam, misalkan kan itu kan sebuah khayalan. Maka nanti akan memasukkan tuduhan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu bersifat khayalan. Maka itu akan menjadikan Al-Quran menjadi rendah. Dan begitu juga Al-Quran itu datang untuk apa? Untuk melemahkan sastranya orang-orang Arab jahiliyah. Yang mana sastra orang-orang Arab jahiliyah itu sastranya sangat tinggi. Yakni sastra syairnya itu sangat tinggi. Sehingga Al-Quran pun datang untuk melemahkan syair-syair mereka. Nah, Al-Quran datang untuk melemahkan syair-syair mereka. Nah, maka kalau Al-Quran itu datang dengan berupa syair, maka itu akan sepadan, akan sama dengan mereka. Sehingga Al-Quran pun didatangkan dengan nasr. Yang mana asalnya kalam yang bersifat adalah nasr yang tidak berwazan, itu asalnya dia lebih rendah daripada syair. Tetapi ketika Al-Quran datang dengan menggunakan nasr, maka dia pun Al-Quran mampu melemahkan syair yang asalnya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka itulah kelebihan Al-Quran. Kemudian Al-Quran pun membuat tantangan kepada mereka, ya, untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Adakah yang mampu membuatnya dengan ijaz yang seperti Al-Quran? Maka mereka tidak mampu membuatnya. Tidak mampu membuatnya. Maka para masyayikh mengatakan begini, kalau seandainya kamu tidak mampu memahami syair-syair orang-orang jahiliyah, berarti kamu sesungguhnya belum mampu memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Walaupun secara zahirnya kamu tahu artinya, tetapi berarti kamu belum mengetahui apa kelebihan dan keindahan serta asrar rahasia yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi daripada syair-syair jahili. Orang-orang jahiliyah saja takjub dengan Al-Quran karena mereka tidak mampu menandinginya. Nah,
begitu. Tapi kadang kita merasa bahwa syair-syair jahiliyah itu lebih sulit untuk dipahami daripada Al-Quran. Ya, ittifaqan itu maknanya dia sesuai secara kebetulan. Ya, sesuai dengan wazan, tetapi hanya secara kebetulan. Secara kebetulan, bukan disengaja. Ya, jadi ittifaqnya kesesuaiannya dengan syair itu secara kebetulan saja. Qala Syekh Sya'ban Al-Asari rahimahullahu taala fi alfiyatihi. Di sini Syekh Sa'ban Al-Asari di dalam alfiyahnya menyebutkan qaulun mufidun waznuhu maqsudu duna salasi wad'uhu mardudu wa bittifaqin lam yakun bisyi'ri munsajimun kama ata fi dzikri muwafiqan likulli bahrin qad najaz i'maluhu faqul ala wafkir rajaz kaqaulihi qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa qaulihi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun kadzaka wafqu ghairihi id lam yurad syi'run bihi hasya walal bari qasad wa hakadha qaulun nabiyyi ahmada fi isba'in minha damun lahu bada hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti wa haitsu qala al musyrikuuna aluhu bal qala lahum Allahu a'la wa ajal wa qawluhu ana nabiyyu la kathib wa qawluhu ana ibnu abdil muttalib jami'uhu min babil insijami laisa biqasdin minhu fil kalami wala yusamma syairan qailuhu li adamil qasdi wala naqiluhu. Nah, bait ini menghimpun tentang beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ataupun ayat Al-Quran tersebut itu sesuai dengan wazan-wazan syair, ya, tetapi tidak dimaksudkan sebagai syair. Nah, tidak dimaksudkan sebagai syair. Qaulun mufidun waznuhu maksudu. Qaulun mufid. Ini adalah pembahasan yang ada di dalam nahwu. Qaulun mufid yang dimaksudkan dengan qaulun mufid adalah kalam. Waznuhu wazannya maksudu dimaksudkan. Duna salasi wad'uhu mardudu. Tanpa tiga hal ini, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai syair. Maka wad'uhu mardudu. Nah, penulisannya ataukah peletakan kalam tersebut untuk dijadikan sebagai syair, maka itu mardud, tidak diterima. Nah, dikatakan duna salas tanpa tiga. Tiga itu apa? Yaitu adalah kalam, wazan, dan maksud. Karena qaulun mufid itu adalah kalam. Wabitifaqin lam yakun bisyiri. Dan dengan kesamaan wazan ataukah kesesuaian wazan, lam yakun bisyiri, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai syi'ri. Munsajimun, tetapi itu merupakan kebetulan saja, kebetulan dia ada. Kama ata fi dzikri, sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran. Wa muwafiqan likulli bahrin qad najas i'maluhu faqul ala wafki rajas. Dia sesuai muwafiqan likulli bahrin, sesuai dengan setiap bahar qad najaza i'maluhu, ya, yang itu sudah dipakai secara penggunaannya oleh orang-orang Arab di dalam wazan-wazannya, maka katakan faqul ala wafki rojas, oh ini hanya sesuai dengan ini sesuai dengan rojas, tetapi dia bukanlah sebuah syair. Dia adanya ittifaq di dalam wazan, tetapi laisa syi'ran, tidak dapat dikatakan sebagai syair. Rojas itu salah satu bahar di antara buhur syiriah dengan wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kaqaulihi qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Ini sesuai dengan wazan rojas juga. Wa qaulihi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Kata-kata wa qaulihi artinya adalah qauluhu ta'ala, yakni Al-Qur'an. Begitu juga dengan ayat at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Ini juga sama.
Kadzaka wafqu ghairihi id lam yurad. Begitu juga dengan adanya kebetulan sama dengan yang lainnya, yakni ghairihi ay ghairil Qur'an, id lam yurad jika tidak dimaksudkan syi'run bihi hasya walal bari qasad. Ketika di lain-lain itu tidak dikatakan sebagai syair, kalam kita, manusia biasa seperti kita, itu ketika kita mengucapkan sebuah kalam, tapi dia tidak dimaksudkan sebuah syair, itu tidak kita katakan sebagai syair. Maka min babil aula, maka lebih utama lagi adalah kalamullah. Itu tidak bisa dikatakan sebagai syair. Wa hakadha qaulun Nabi Ahmada fi isba'in min hadamun lahu bada. Wahakada dan demikianlah qaulun Nabi Ahmad, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi isba'in di dalam hadis isba, yakni jari kaki ya, min hadamun lahu bada, yang ketika keluar darah dari kakinya beliau ketika itu setelah perang kakinya itu berdarah. Ya, kakinya berdarah, kemudian beliau mengatakan, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Wa haitsu qala al-musyrikuna bal qala lahum Allahu a'la wa ajal. Begitu juga dengan hadis lain, yaitu ketika orang musyrik mengatakan ulu hubal dua kali, mustafilun mustafilun wazannya. Qala lahum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang musyrik, ketika orang musyrik mengatakan ulu hubal, hubal itu salah satu berhala yang disembah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu a'la wa ajal, ya Allahu a'la wa ajal. Ini juga sesuai dengan wazan rojas. Nah, tapi kata-kata rojaz juga itu diketahui setelah Al-Imam Khalil. Tetapi wazan itu ada pada wazan syair Arab. Wa qawluhu, dan perkataan Nabi, ala nabiyyu lakadzib wa qawluhu ana ibnu Abdil Muttalib. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ana nabiyyu lakadzib ana ibnu Abdil Muttalib. Aku ini nabi, tidak pernah berdusta, dan aku ini putra dari Abdul Muttalib. Hmm. Walaupun beliau bukan anak asli dari Abdul Muthalib, tapi mengatakan, Ana bnu Abdul Muthalib. Aku ini putra dari Bani Muthalib, dari Abdul Muthalib. Dari hadis Nabi yang ini, Ana bnu Abdul Muthalib, ketika beliau di sini melihat bahwa Abu Abdul Muthalib itu seorang kakek, yakni kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menurut ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya begitu juga dengan kakeknya ke atas itu termasuk adalah ahli fatrah. Ahli fatrah itu adalah mereka yang hidup antara dua nabi, yang hidup antara dua nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang hidup di antara dua zaman ini atau dua nabi itu tidak mendapatkan risalah, tidak mendapatkan risalah. Kemudian maka beliau-beliau ini pertama dianggap oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka termasuk ahli fatrah, yang mana ahli fatrah itu tidak ada hisab di dalam amaliyahnya dan juga di dalam i'tiqadnya, karena mereka di dalam ahli fatrah yang belum ada tuntutan ataukah taklif, belum ada tuntutan untuk sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau-beliau itu wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang seorang Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdul Muthalib, kalau seandainya ia termasuk orang, misalkan dikatakan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya misalkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang menyembah berhala, maka tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana nabiyyul la kadzib. Aku adalah nabi yang tidak pernah kadzib, dan saya anak bnu Abdul Muthalib. Saya ini putra dari Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Nabi membanggakan akan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, pembesar bangsa Quraisy.
Di sini menandakan bahwa Abdul Muthalib bukanlah seorang penyembah penyembah berhala ataukah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk dari ahli fatrah, yaitu ahli fatrah itu tidak dihisab di dalam i'tiqadnya, di dalam akidahnya, karena belum masuk ke dalam masa kenabian ataukah masa risalah ataukah kerasulan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jami'uhu min babilin sijami laisa biqasdin minhu fil kalami. Dan keseluruhannya min babilin sijam itu termasuk hanya sebuah kebetulan semata, wa laisa biqasdin minhu fil kalami, dan tidak ada niat, ya, tidak ada niat darinya untuk dijadikan sebagai sebuah syair, wala yusamma syairan qailuhu, dan tidaklah dikatakan syairon qailuhu, yakni orang yang mengatakan ataukah berbicara dengan berwazan, tapi kalau nggak diniatkan maka tidak dapat dikatakan sebagai syair. Nah, qailuhu di sini kalau di dalam ayat ataukah di dalam hadis berarti Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, li adamil qasdi wala naqiluhu. Karena tiada qasd, tiada maksud. Wa kadzalika la yakun syi'ran, begitu juga tidaklah menjadi sebuah syair ma yaqau min ayyi mutakallimin, apa yang terjadi dari mutakalim siapapun, pembicara siapapun, bilafdin mauzun, dengan lafadz yang berwazan. Wa huwa lam yaqsid hu syi'ran, dan dia tidak memaksudkan lafaz tersebut sebagai syair. Wadzalika kaqaulika, demikian itu seperti perkataanmu, kum sayyidi, mustaf'ilun, mustaf'ilun, sesuai dengan wazan rojaz. Wa huwa yuwafiqur rojazil manhuk ala wazni mustaf'ilun marratain, sesuai dengan wazan mustaf'ilun dua kali. Fahadal qaul, ini qaulu ya, wa fahadal qaulu, maka ucapan seperti ini ja'a alal wazni, sesuai dengan wazan tapi munsajiman. Dia sesuainya hanya sebatas kebetulan semata. Duna qasdin, tanpa adanya niat, ila musiqa syairi, kepada musik syair. Yang keenam adalah hasru auzani syi'ri wa ma'rifatu ma ya'tarihi minaz ziyadati wan nuqsan. Fal jahilu bi ilmil arud qad auqa'ahu jahluhu fima ya'ti. Qad auqa'ahu qad auqa'ahu jahluhu fima ya'ti. Yang keenam adalah hasru auzani syi'ri. Ini kita tahu bisa mengetahui, ya, kita bisa menentukan hasru auzani syi'ri, kita bisa menentukan wazan-wazan sebuah syair. Oh, ini wazannya adalah bahrul rojaz. Oh, ini wazannya bahrul tawil. Oh, ini wazannya bahrul basit. Oh, ini wazannya bahrul madid. Wa ma'rifatu ma ya'tarihi minaz ziyadati wan nuqsan, dan kita juga tahu tentang apa yang masuk ke dalam sebuah syair, dari yang ziyadah dan nuqsan, dari yang berupa tambahan wazan ataukah yang pengurangan wazan. Fal jahilu bi ilmil arud, maka yang jahil, yang tidak tahu dengan ilmu arud, bisa auqa'ahu jahluhu fima yati. Ini kejahilannya itu akan bisa masuk ke dalam dua perkara ini. Qad yadhunu al-bait, dia bisa mengira bahwa sebuah bait sahih al-wazni, ya. Dia mengira bahwa bait yang ada ini adalah sahih wazannya. Kemudian fayarwihi, kemudian dia diriwayatkan, tetapi maksuron. Tapi maksur itu berarti tidak sahih. Karena dia tidak tahu ini sahih ataukah tidak. Ya udah, menurut dianggapnya sahih, ternyata tidak sahih. Mananya tidak sahih itu, yang kita katakan tidak sahih di sini, itu artinya adalah yang mana dia itu tidak sesuai dengan wazannya itu tidak bisa masuk kepada syair, itu adalah masalah sahih. Berbeda lagi yang dimaksudkan dengan sahih, salim, dan lainnya. Nah, itu berbeda. Nanti akan ada pembahasannya. Qad la yudriku ma yajuzu itlaquhu minal qawafi. Begitu juga mereka tidak tahu tentang apa yang dibolehkan. Itlaq. Itlaq itu adalah maknanya qafiyah yang mutlaqah. Qafiyah mutlaqah itu adalah qafiyah yang berharokat, yang akhirannya berharokat. Jadi kita punya syair. Syair itu akhirannya bisa berupa sukun, bisa berupa harokat.
Nah, yang dimaksudkan itlaquhu adalah mengharokatkan, ya, mengharokatkan akhir pada sebuah syair. Karena tidak semua syair boleh disukunkan, boleh diharokatkan pada akhirannya. Kenapa? Karena mengharokatkan itu menambah wazan, menyukun itu mengurangi wazan. Sehingga orang yang jahil dalam ilmu ini la yudrik, tidak tahu ma yajuzu bitlaquhu minal qawafi, apa yang dibolehkan dari mengharokatkan sebuah qafiyah, wa ma yamtani' dan apa yang tidak dibolehkan. Apa yang dibolehkan dan apa yang dibolehkan tidak tahu. Fasyairul Arabiyyu salasatun wa situna darban. Dan syair Arab itu ada 30, ada 63, sitatun wasituna, ada 63 durban, ada 63 macam. 63 macam dari 16 bahar. Eh, eh, 63 macam dari 15 bahar yang dimaksudkan oleh Imam Khalil tanpa bahar mutadarak. La yajuzu itlaqu muqayyadin minha wa illa fankasara syi'ru. Tidak boleh memutaharikan, tidak boleh mengitlakan yang muqayyad. Muqayyad itu apa? Yang akhirannya sukun. Yang akhirannya sukun itu namanya muqayyad. Wa illa fankasara syi'ru. Jika tidak maka akan ingkasar syairnya. Dia akan pecah, akan rusak dari wazannya. Ketujuh adalah al-musa'adatu ala qiraati syi'ri qiraatan sahihatan. Yang ketujuh akan membantu dalam membaca sebuah syair dengan bacaan yang sahih, wal wukuf ala ma fihi min tashifin. Nah, begitu juga dengan al-wukuf ala ma fihi min tashifin au tahrifin fir riwayah. Kita juga akan tahu mana yang dia terjadi tashif, mana yang dia terjadi perubahan dari aslinya. Karena terkadang mu'alif itu menyebutkannya begini, tetapi setelah beberapa tahun ditulis ulang, ditahqiq ulang, itu bisa berubah. Nah, perubahan itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia tahu ilmu arud. Nah, kalau dia mengetahui ilmu arud, maka dia akan tahu dengan yakin bahwa ini terjadi tashif, ini terjadi tahrif. Yang kedelapan adalah al-musa'adatu ala dhabtin nadmi ta'limi. Begitu juga untuk membantu di dalam pendobitan nazam-nazam ta'limi fi ayyi fannin minal fununi al-ilmiyah. Ketika kita punya misalkan Alfiyah Ibnu Malik. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu mungkin ada beberapa nuskhah, beberapa cetakan yang tidak sesuai wazannya. Nah, itu tidak sesuainya wazan, itu biasanya kesalahan dari penulis. Mananya penulis di sini adalah nasikh, bukan dari mu'alif. Bukan dari mu'alif, tapi yang menuliskan pada cetakan. Yang menuliskan ulang. Maka kalau ia nggak memiliki ilmu arud, maka ia tidak bisa mensahihkan dari yang salah. Ketika salah, dia tidak tahu mana yang benar. Yang kesembilan, ma'rifatul baitil mudawwar. Dan itulah yang menjadi kesalahan dari para penuntut ilmu ketika dia membaca sebuah syair, dia tidak mendobit terlebih dahulu. Ketika dia menghafal matan, misalkan Baikuniyah, ataukah Alfiyah, ataukah Amriti, misalkan Nadmul Maqsud, itu ketika menghafal tidak ditahqiq dulu, tidak dicek dulu, apakah ini sesuai wazan ataukah tidak. Jika dia mampu untuk mengeceknya, maka dia akan selamat dari tahrif dan tashif. Yang kesembilan adalah ma'rifatul baitil mudawwar. Kita juga akan tahu tentang bait mudawwar. Bait mudawwar itu apa? Bait mudawwar itu adalah bait yang terdapat satu kalimat ataukah satu kata yang terpisah. Jadi ada satu kata yang terpisah, itu dinamakan dengan bait mudawwar. Insya Allah akan kita tahu nanti. Al-wuqufu alal darurat syiriyah. Kita juga akan mengetahui tentang darurat syiriyah. Ya, yang mana dia boleh dan mana yang tidak boleh. Kesebelas, at-tamyizu bainal auzanil mukhtalifah. Kita juga bisa membedakan antara wazan yang berbeda-beda. Oh, ini wazannya wazan bahar tawil. Oh, ini wazannya baharul basit. Oh, ini wazannya baharul kamil. Oh, ini wazannya baharul madid. Kita akan mengetahuinya. Yang kedua belas, al-muhafadatu ala syi'ri minal kasri. Nah, ini di sini adalah menjaga syair-syair dari kerusakan. Wa min dukhuli ma la yajuzu fihi min taghyirat, dan juga dari kemasukan apa yang tidak dibolehkan di dalam perubahan-perubahan. Karena tidak semua perubahan yang ada pada sebuah syair itu dibolehkan. Yang ke-13 adalah al-mu'awanatu ala nadmi syi'ri bi ma'rifati salimil wazni minhu minal maksuri waznan. Ke-13 adalah membantu kita untuk mengetahui
sahih ataukah tidaknya sebuah wazan yang sedang kita tuliskan. Nah, seorang penyair juga perlu mengetahui ini. Kalau dia tidak lahir di zaman awal, kalau dia tidak lahir di zaman jahiliyah, maka membutuhkan ini. Kenapa? Karena di zaman sekarang sudah tidak lagi seperti zaman dulu, yang mana itu sudah menjadi tabiat, tabiat ataukah fitrah mereka. Sedangkan kita perlu untuk mempelajarinya. Selanjutnya adalah bagaimanakah hukum syair di Islam. Hukum syair di Islam ini saya ambil langsung aja intinya. Intinya adalah ada pada kalimat di sini eh, bahwa wa innama nazar, ya, wa innama nazara ila syi'ri. Wa innama an-nadharu ila syi'ri ala annahu al-kalam. Kalau kita melihat kepada sebuah syair, maka syair itu yang dimaksudkan dia adalah sebuah kalam. Wa innama an-nadharu ila syi'ri ala annahu al-kalam. Ala annahu kalam. Dia adalah sebuah kalam. Kalam itu minhul hasan, dia ada yang berupa hasan, wa minhul qabih, dan dia ada yang berupa qabih. Wa idza kana hasanan hasanahul Islam. Kalau dia berupa hasan, maka dia akan dihasankan, maka dia akan dikatakan bagus oleh Islam. Wa idza kana qabihan haramahul Islam. Kalau dia itu buruk, maka dia juga akan diharamkan oleh Islam. Jadi Islam itu memandang syair itu sesuai dengan apakah dia itu sahih, apakah dia itu bagus ataukah buruk. Maka ketika dia bagus, maka dia akan dibolehkan oleh Islam. Ketika dia buruk, maka dia akan diharamkan. Tergantung isi daripada syair, karena syair tersebut adalah ucapan. Maka sebagaimana ucapan dalam Islam, ketika dia buruk maka dia akan menjadi haram, ketika dia baik maka menjadi mubah ataukah nadab ataukah mandub. Kemudian ada masalah al-iktibas. Iktibas itu apa? Iktibas itu adalah mencatut, yakni mengambil sebuah ayat dalam Al-Quran tanpa kita mengatakan wa qauluhu, misalkan ka qaulihi ta'ala misal. Kemudian itu dijadikan sebagai syair. Dan itu apakah dibolehkan? Al-iktibas huwa tadminu syi'ri awin nasri ba'dal Qur'ani awil hadis la ala annahu minhu, yakni apa, pencakupan dalam sebuah syair. Jadi syair itu mengandung sebagian daripada ayat Al-Qur'an. La ala annahu minhu, tapi itu bukan darinya. Yakni tidak disampaikan ini adalah dari Al-Qur'an. Bi Allah yuqala, maka dia tidak mengatakan qala Allah Ta'ala wa nahu. Fa inna dzalika hina idzin la yakunu iktibasan. Sebab kalau dia mengatakan qala Allah Ta'ala, maka tidak dikatakan sebagai syair, tidak dikatakan sebagai iktibas. Kalau dia mengatakan qala Allah Ta'ala, tidak dikatakan sebagai iktibas. Tapi kalau dia langsung mengambil ayat, kemudian ayat tersebut diletakkan dalam sebuah syair, maka namanya iktibas. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya tentunya dia itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, bahwa itu boleh, yaitu boleh selama dia tidak apa? Selama dia itu tidak untuk merendahkan Al-Qur'an. Wa hadha huwa ikhtiyaru syekhina kama warada fi shafi haitsu qala yajuzu iktibasu min kalamillahi ta'ala wa kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam illam yashtamil ala su'i adabin. Ketika saya katakan syekhina, ini adalah Syekh Muhammad Hasan Usman. Wa illa faharam. Selama tidak ada su'ul adab, maka itu boleh, tidak ada masalah. Kaqauli Ibni Rumi, sebagaimana perkataan Ibnu Rumi, lain akhta'tu fi madahi ka. Inilah yang dikenal dengan namanya mudawar. Mudawar itu adalah pecah satu lafat kepada tempat dua syatar awal dengan syatar sani. Lain akhta'tu fi madahi kama akhta'ta fi man'i. Laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dhi zar'i. Jika aku salah di dalam memujimu, maka tidaklah salah engkau menghalangiku. Laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dhi zar'i. Perkataan laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dhi zar'i
Ini merupakan ayat daripada Al-Qur'an. Di sini Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i. Biwadin ghairi dzi zar'i merupakan ayat Al-Qur'an. Berarti ini terjadi iktibas. Laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dzi zar'i, pada sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, lembah yang kering. Ini merupakan iktibas. Hadhanil baitani, dua bait ini, muktabasani min du'a Sayyidina Ibrahim. Diambil dari doa Sayyidina Ibrahim, itu ada biwadin ghairi dzi zar'i. Tanpa menyebutkan siapa ataukah dari mana ini, maka ini adalah namanya iktibas. Maka dia selama tidak menjadi su'ul adab, maka itu boleh. Tapi kalau su'ul adab, maka tidak dibolehkan. Sekarang kita masuk dalam baitus syair. Apa itu baitus syair? Baitus syair adalah, ini namanya baitus syair. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulu mafa'i. Ini adalah namanya bait syair. Qad asyarna dzalika sabiqan, telah kami isyarahkan di awal, anna syi'ra kalamun mauzunun qasdan, bahwa syair itu adalah kalam yang berwazan dan dimaksudkan. Wa yata'allafu baitu syi'ri, dan tersusunlah apa bait syair. Bait syair itu tersusun min tafa'il, dari tafa'il. Tafa'il itu adalah jamak dari taf'ilah. Ai ajza itu jamak dari juzuk. Ini dikenal namanya taf'ilah. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ini namanya taf'ilah. Kita kenal namanya wazan atau namanya juzuk. Juz'un. Ini juz'un. Ini juz'un. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ini namanya taf'ilah. Wa yantahi bi qafiyah, dan berakhir dengan qafiyah. Inilah dikarenakan qafiyah. Yani, ini qafiyah. Yani, ini qafiyah. Wa yatakawwanu min qismaini mutasawiyaini waznan, dan dia terdiri dari apa? Terdiri dari dua bagian yang sama wazannya. Mananya sama wazannya? Kalau di sebelah kanan ini ada 4 wazan, maka yang sebelah kiri juga harus 4. Walaupun berbeda wazannya. Mafa'ilun, di sini mafa'i, di sini fa'ulun, di sini fa'ulu. Nggak apa-apa berbeda, yang penting sama jumlahnya. Maknanya berbeda itu ya berbeda bentuknya, tapi harus sama. Di sini fa'ulun, maka menggunakan asli fa'ulun. Di sini fa'ulun, di sini harus yang sesuai dengan fa'ulun. Berarti juga sama-sama fa'ulun, hanya bedanya kalau di fa'ulun ini asli tanpa ada perubahan, sedangkan di fa'ulu itu ada perubahan. Begitu juga dengan mafa'ilun. Ini aslinya apa? Mafa'ilun, berubah menjadi mafa'ilun, berubah di sini menjadi mafa'i, tapi ini dengan ini sama. Nanti kita akan mengetahui hal tersebut di dalam zihaf wal illah. Wa yusama al-qismul awal, bagian yang pertama ini akhilan tanalal ilma illa bisitatin. Nah, bagian pertama ini dikenal dengan namanya soderul bait, ya. Wasani, nah, yang kedua, saumbika an tafsiliha bi bayani. Ini dikenal dengan namanya al-ajuz atau ajuzul bait. Wa tusama tafilatul akhirah, dan tafilah yang terakhir. Mana tafilah terakhir? Mafa'ilun min dari sodril bait, dikenal dengan namanya arudon. Wa tusamma taf'ilatul akhirah fil ajuz minal ajuz. Ajuznya mana? Adalah ini. Ajuzul bait sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Dan taf'ilah terakhir ini dikenal dengan namanya dorbun. Yang di sini arudun, yang di sini adalah dorbun. Wa dorbu mudzakkar. Dorb itu mudzakkar. Dorbu mudzakkar wal arudu muannasah. Sedangkan arud itu muannas. Wa ma'adal aruda wa dorba, adapun selain dari arud dan dorob, yusama hashwan, maka dikenal namanya hashwun, sehingga fa'ulun mafa'ilun fa'ulun ini namanya hashwun, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun ini namanya hashwun. Tamam, ini adalah susunan dari bait syair.
Maka dari sini kita dapati mustalahat arudiyah, di sini ada syatr, itu apa? Ahadu turfai al-bait syi'ri. Syatr itu adalah satu sisi dari bait syair, yaitu adalah akhilan tanalal ilma ila bisitatin. Ini namanya satu sisi. Maka ada syatr awal dan syatr sani. Atau sadrul bait. Sadrul bait apa? Huwa syatrul awal minal bait. Ini adalah syatr pertama dari bait. Apa bedanya? Kalau sadrul bait itu sudah khusus. Khusus artinya apa? Artinya dia bagian shutter awal, sedangkan shutter itu masih umum karena shutter bisa awal dan bisa sani. Kalau misro, mana misro adalah nisful bait, setengah bait. Setengah bait berarti bisa nisful awal, bisa nisful sani, setengah yang pertama dan setengah yang kedua. Al-ajuz, ajuz itu apa? Shutter sani, ini bagian yang kedua dari bait. Kita punya arut, punya dor, punya hash, ada salim dan ada sahih. Apa itu salim? Salim itu adalah kullu juz'in minal hashwi salima min nazihafi wa ma yulhaqu bih. Yani setiap bagian yang selamat dari zihaf dan apa yang bisa dimasukkan ke dalam zihaf seperti apa illah yang jariyah majra azhaf, nanti akan ada pembahasannya. Jadi mana yulhaqu bihi ini, wa ma yulhaqu bihi ini maksudnya adalah al-ilah jariyah majra az-zihaf. Kullu juz'in minal hashwi hasalima minazihafi wa ma yulhaqu bihi, maka dia dikenal salim. Jadi jika hashwun, ini hashwun, ini dia tidak mengalami perubahan dari bentuk asalnya, maka kita katakan hashwun. Sedangkan arud dan dorob, ketika dia tidak berubah dari bentuk asalnya, maka dikatakan sahih. Cuma begitu bedanya. Adapun sebagian ulama mengatakan semuanya langsung aja sahih ataukah salim, tidak perlu dibedakan. Begitu. Nah, apa itu baitul yatim? Bait yatim adalah baitul wahid. Ya, bait yatim adalah satu bait. Ya, satu bait sendiri itu namanya yatim. Sedangkan nutfah itu adalah kit asyiriyah al-mu'allafa min baitain. Yakni potongan bait, dua bait. Dua bait itu namanya nutfah. Sedangkan kit'ah adalah al-abiyatu asyiriyatu allati tatakawwan min salasati abiyatin ila sittatin. Yang terdiri dari 3 sampai 6. Jadi 3 sampai 6 bait itu dikenal namanya kit'ah. Sedangkan 7 bait ke atas itu namanya adalah qasidah. Qasidah itu tersusun bait syair, abiyat asyiriyah tersusun dari berapa? Kumpulan bait-bait yang tersusun dari 7 ke atas. Itu namanya adalah qasidah. Al-qabul abiyat kita lewati. Nah, di sini ada kita mengenal namanya adalah ad-daruratu asyiriyatu. Silakan dicek. Mungkin susunannya agak beda. Tabaah Turmusi bisa dicari. Ad-darurat asyiriyah. Dicari di daftar isinya kalau misalkan nggak ketemu. Ad-daruratu asyiriyatu. Apa itu darurat asyiriyah? Hiya rukhasun, yakni rukhsah. Darurat syariah itu merupakan rukhsah, yakni keringanan. Keringanan yang diberikan u'tiyat, yang diberikan ilir syu'ara untuk para penyair. Syu'ara jama dari syair. Syair itu adalah penyair. Jadi penyair diberikan keringanan. Jadi keringanan untuk dunan nasirin. Nasirin itu adalah para penulis nasr. Nasr itu yang seperti yang ada di depan kita ini namanya nasr karena dia tidak berwazan. Ini nasr. Fi mukhalafati qawaidil lughah wa usuliha al-ma'lufah. Di dalam mukhalafah kepada qawaid lughah wa usulnya dan di dalam usulnya yang al-ma'lufah. Wa yanbaghi li talib syi'ri. Dan harusnya bagi penuntut ilmu ataukah talibus syair, yakni yang belajar tentang syair, baik dia belajar ilmu-ilmu lughah lainnya, itu ayakuna khabiran. Jadi yang menuntut ilmu syair, yakni ilmu arut yang dimaksudkan ilmu syair. Wayan bagi li talibi syi'ri, dan siapa yang mempelajari ilmu arut, ayakuna khabiran bi qawaidil lughah al-arabiyyah min sarfin wa nahwin wa ma'anin wa bayanin wa badi'in wa lughatin wa ishtiqaqin wa tarikhin wa arutin wa qawafin wa insya'in ila akhirih. Hendaknya kalau yang belajar ilmu arut ataukah belajar syair
maka hendaknya dia memiliki atau mempelajari sorof, nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu lughah, ilmu istiqaq, ilmu tarikh, dan arut, serta qawafi dan insya. Nah, bagi yang mereka mempelajari syair, maknanya syair di sini, kalau kita maknai sebagai makna adalah sebagai ilmu arut, maka yang dibutuhkan hanya dua, yaitu adalah nahwu dan sorof. Kalau kita yang maksudkan thalibus syi'ri itu adalah orang-orang pengkritik sastra, maka dia membutuhkan semuanya. Ataukah seorang penyair ya, penyair, maka dia membutuhkan semuanya. Yang membutuhkan semua ini adalah penyair dan pengkritik sastra, pengkritik dari ataukah dikenal namanya naqid, naqidus syi'ri, atau seorang pengkritik sastra dari sastra puisinya Arab. Maka dia membutuhkan ilmu-ilmu ini. Ada lughah, ada istiqaq, ada tarikh, ada arud, dan ada qawafi dan insya. Ila akhirih. Li'ana nadma, sebab nadham, itu ada 4 macam. Nadham itu ada empat macam. Apa saja? Ada nadham khalin minal aibi wa tururah. Ada nadham, yakni bait syair, yang dia khalin, terbebas minal aib, dari aib, wa darurah, dan dari darurah syiriah. Nggak ada aib, nggak ada darurah. Wa nadmun fihi aib, dan ada di sana nazam yang di dalamnya terdapat aib. Dan yang ketiga adalah nadmun fihi daruratun qabihah. Nazam yang di dalamnya terdapat darurah yang qabihah, yang tidak bagus. Wa hadza mubtadal, dan ini yang banyak terjadi. Wa nadmun fihi daruratun qabihatun wa hadza mubtadal. Wa nadmun fihi daruratun maqbulatun, dan ada nadam yang di dalamnya terdapat darurah maqbulah. Jadi darurat makbulah ini darurat yang bisa diterima dan dia tidak ada kecacatan di dalam darurahnya. Wa yajuzu lisyair irtikabuha biduni muakhadatin alaih. Wa yajuzu, dan boleh beli syair bagi penyair irtikabuha untuk menggunakannya biduni muakhadatin, tanpa adanya di situ muakhadah. Muakhadah di sini berarti dia adalah kecacatan. Mananya nanti ketika memakai dia tidak akan dicacat oleh orang. Wa darurah al-maqbulah, dan di antara darurah maqbulah itu adalah sorfu malayan sorif. Sorfu malayan sorif ini adalah ilmu nahwu. Di dalam nahwu, yakni apa? Mentanwinkan yang tidak bertanwin. Karena ada lafaz-lafaz yang tidak boleh ditanwinkan. Tetapi di dalam syair itu boleh ditanwinkan. Seperti apa? Lafaz unaizatin. Karena lafaz unaizatin itu tidak dibolehkan ditanwin asalnya. Maka harusnya unaizata. Tetapi karena di sini sebagai syair dan dia menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan wazan ataukah mungkin qafiyah atau yang lainnya, maka dia pun boleh untuk ditanwinkan. Tapi sebenarnya kalau mengikuti wazan, sebenarnya dia tidak ditanwinkan pun wazannya tetap sahih, karena unaizata itu melahirkan satu alif, maka dia pun sama dengan wazan unaizatin. Tapi mungkin ada pertimbangan lain kenapa ditanwinkan. Wa yauma dakhaltul khidra khidra unaizatin. Maka unaizatin di situ ditanwinkan dan dia sebagai mudhaf ilaih dari khidra, maka dia dikatakan sebagai sarfu ma la yansharif. Kedua ada qasrul mamdudi wa maddul maksur, yaitu apa? Mengqasar yang mamdud dan memamdudkan yang qasar. Mamdud itu adalah alif hamzah. Alif hamzah ini mamdud. Sedangkan qasar adalah yang ada alif seperti ya. Nah, ini namanya alif maksurah. Nah, ini adalah alif mamdudah. Nah, aslinya apa? Aslinya adalah al-huda menjadi bihuda. Aslinya huda menjadi huda. Aslinya fadha menjadi fadha. Namanya qasrul mamdud wa maddul maksur. Ini ilmu sorof. Ibdalu hamzatil qat'i waslan. Mengganti hamzah qata' menjadi wasal. Ini adalah kitabah imla'iyah.
Nah, sudah kita dapati 3 ilmu, nahwu, shorof, dan imla, qawaidul imla. Qawaidul imla, mujirumi. Ummi itu harusnya dengan hamzahnya qata, ada hamzah di atas alif. Namanya hamzatul qata. Tapi dalam bait ini dia dihilangkan hamzah qata'nya menjadi mujirumi amiri. Fasorat hamzatu ummi waslan. Qat'u hamzatil wasli, mengkotakkan hamzah wasl. Ibni. Nah, ibni ini hamzahnya kan aslinya wasl. Maka kalau kita baca lahadmil layalibni, begitu. Di dalam syair ini kalau dibaca layalibni. Tapi di sini tidak ingin menjadi layalibni tetapi ibni karena dia harus mutaharik di awal. Sehingga di sini menjadikan apa? Mengkotakkan hamzah wasal. Qatu hamzatil wasli fi kalimati ibni wa inama asluha waslan. Tawal aslu waslan. Takhfiful musyaddad yaitu meringankan yang musyaddad artinya menghilangkan tasydid. Tajif ini aslinya ada musyaddad. Laisat tajif ini aslinya tajifu. Tajifu menjadi tajif. Itu namanya takhfiful musyaddad. Taskinul mutaharik menyukunkan yang mutaharik ataukah memutaharikan yang sukun seperti faddar. Faddurru wahwa ajallu syai'in yuktafa. Wahwa, huwa itu aslinya dengan dhammah. Disukunkan, maka namanya darurah syi'riyah, taskinul ha'il mutaharik fi huwa. Hulumu, ini aslinya hulmu, menjadikan mutaharik hulmu. Tahrikul lam sakin fi al-hulm. Kemudian tanwinul alam al-munada. Alam munada dalam ilmu nahwu ini juga kitabah imla'iyah ini taskinul mutaharik ini. Kalau di sini tanwinul alam munada dalam ilmu nahwu bahwa alam itu dia mabni ala dhom. Tetapi di sini salamullahi ya matorun. Matorun dia ternyata ditanwinkan, maka dia adalah darurah syi'riyah yang aslinya ya matoru. Kemudian isba'ul harakati hatta yatawallada minha harfu maddin. Memanjangkan harokat sehingga melahirkan huruf mad. Alanjali ada ya-nya. Ya-nya ini merupakan ya al-isba atau harful isba. Dia adalah huruf yang lahir dari harokat kasroh. Ala ayyuhal laylu tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Isba'u harakatil kasrah bi ziyadatil ya fi injali. Menambahkan ya pada injali. Tahriku mimil jama'. Ini memutaharikan mim jama'. Hum aslinya hum menjadi humu. Wa majaduhum menjadi majaduhumu. Seperti dalam Al-Qur'an. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Qiraat Hamzah. Tahrikul mimi fihum wa majduhum. Kemudian kasru akhiril kalimah in kana sakinan, mengkasrohkan akhir kalimat jika dia berupa sukun. Contohnya aqdim, waika antaru aqdim, fi'il amr mabni ala sukun. Aqdim, kemudian dia dimutaharikan menjadi aqdimi, itu boleh. Sehingga di sini kita tahu ada beberapa qawaid dari darurah syiriyah, mungkin ada beberapa darurah syiriyah yang lainnya yang belum tersebutkan di sini. Kemudian nanti insya Allah kita akan bertemu lagi hari esok dengan pembahasan ilmul arud. Nah, baru kita masuk kepada ilmu arud. Kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah tamhid. Sekarang kita insya Allah kita masuk pada pertemuan esok dengan pembahasan ilmu arud. Jadi besok kita akan bahas kitabah arudiyah, taqti arudi, kemudian asbab watat dan fawasil, serta ahruf taqti sampai pada tafail asyarah. Itu adalah hari besok. Kemudian hari lusa kita akan bahas asihaf wal illah. Baru di hari kelima kita akan bahas
tentang bahar syair, karena kita akan mengambil beberapa sampel saja dalam bahar syair. Kemudian kita hari terakhir adalah ilmu qafiyah. Karena ilmu qafiyah itu sekali hanya butuh satu pertemuan saja, biidznillah. Kemudian baru kita khatam. Mungkin ada pertanyaan, ahlan wa sahlan. Pak Ustadz, abis ini nanti belajar balago juga nggak nanti ada daurahnya? Balaghah ya, insya Allah kita selesai ilmu arut, langsung kita daurah balaghah, biidznillah. Insya Allah. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Ya, oke. Ustadz, ini 6 kali pertemuan apa 8 kali ya, Tat? Nanti? Kemarin di itu berapa? Di pengumumannya. Kalau di deskripsi grupnya 8 kali, Tat. Di pengumuman kayaknya 6 kali. Oh gitu. Kita sebenarnya saya fleksibel. Kita bisa 8, bisa 6. Kalau misalkan teman-teman pengennya 8, ya kita ambil 8 nggak apa-apa. Atau sekalian 9 biar 3 per 3 minggu gitu, 3 pekan. Oh, nah, Ustadz. Syukron. Oke, Evan. Jadi kita nanti selesaikan sesuai dengan ini aja. Misalkan kitabnya selesai 6 kali pertemuan, ya kita 6. Kalau misalkan selesainya 8, kita 8. Tapi kayaknya memang kalau 6 sih kurang. 6 kayaknya kurang. Karena kita nggak terlalu banyak bacanya kita. Afan Ustadz, kalau iktibas yang dibahas di sini sama iktibas yang biasa dipelajari di Balawah. Iya sama, kurang lebih sama. Iktibasnya di sini juga iktibas yang di balaghah. Kalau kita mengambil kalam orang selain daripada sebenarnya ya, kalau di dalam takrif yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya hanya untuk Al-Quran dan hadis. Tapi di sana ada definisi lain. Sebagian mengatakan ataukah dari syair. Syair ataukah kalam orang-orang Arab, misalkan, kemudian dia dinukil. Hmm. Dinukil tanpa disebutkan siapa qailnya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya ulama mengatakan bukan iktibas, tetapi adalah sariqah. Itu adalah pencurian, pencurian karya, pencurian karya. Jadi kita mencuri sebuah karya, kemudian kita pasang di tempat kita. Itu jika kita mengambil keseluruhan. Maknanya keseluruhan dalam misalkan satu bait utuh gitu kita ambil. Nah, maka itu namanya sariqah. Tapi sebagian kila mengatakan adalah iktibas juga. Sebagian mengatakan itu sebagai iktibas karena dia mengambilnya tidak satu qasidah, tetapi adalah hanya satu bait diambil, dimasukkan ke dalam baitnya dia. Begitu. Ada pertanyaan lain? Dan ini nanti karena kita adalah belajarnya ilmu arut, jadi kita nanti kasih tugas. Misalkan besok kita sudah masuk pada ilmu arutnya, maka akan saya kasih tugas untuk beberapa materinya. Silakan nanti dipraktekkan, diamalkan agar bisa dipakai untuk kedepannya. Ustadz, sebentar. Kan awalnya tujuan mempelajari ilmu arut ini biar tahu ya, Tat. Sahihu asyair min fasidihi ya, Tat. Iya, Kan biasanya di kitab Nahwu juga kita kalau syawahidnya syair ada yang bilang ini hadza syadz, Tat. Berarti fasid di situ bisa kita bilang al-asy'ar asyadzah itu fasid ya, Tat. oh iya ya. Kalau yang ada di dalam nahwu, nahwu itu berbicara tentang syawahid, yakni berbicara tentang masalah apa kaidah nahwiyah yang maknanya misalkan ini harusnya rofa, oh ini harusnya dia mansub, oh ini harusnya majrur. Nah, sedangkan ilmu arud itu tidak berbicara tentang itu. Ilmu arud itu tidak berbicara tentang masalah i'rab. Nah, adapun i'rab itu kaitannya dengan ilmu ilmu nahwu. Nah, yang ada kaitannya dengan ilmu arud itu adalah darurah syiriah tadi. Dan darurah syiriah itu tidak merubah i'rab, tidak merubah i'rab kecuali satu saja, yaitu adalah ketika jazm dan itu ada pada akhir akhir syair. Ketika dia jazm sukun di akhir syair baru dia boleh dimutaharikan dengan kasroh. Selain daripada itu, dia tidak berbicara tentang nahwu. Nah, adapun di sana kalau misalkan nahwu itu mengatakan ini adalah syadz.
Nah, syadznya itu karena dia mukhalafah kepada jumhur ulama di dalam nahwu. Nah, adapun fasid yang dimaksudkan di dalam arud itu adalah ketika syair itu tidak bisa dimasuki oleh wazan apapun. Jadi wazan itu kan satu. Misalkan kita punya wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu punya beberapa ihtimalat, punya beberapa kemungkinan. Ketika dia kemasukan zihaf atau kailah, dia itu bisa berubah menjadi musta'ilun, bisa berubah menjadi muta'ilun, bisa menjadi mustaf'il, bisa menjadi mutaf'il. Banyak beberapa perubahannya. Nah, ketika syair itu nggak bisa dimasuki sama sekali dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka berarti syair itu fasid. Berarti syair itu fasid. Dan kefasitan syair atau kerusakan sebuah syair, kalau itu berasal tumbuh dari adalah kalam-kalam jahiliyah misalkan, itu biasanya bukan karena itu salah dari pencetusnya, tapi kesalahan dari nasikh ataukah muhakkik kitab. Sehingga yang ahli di dalam bidang arut dia akan bisa untuk menyempurnakan kembali ataukah mengembalikan ke aslinya. Ini harusnya begini, ataukah dia melihat kepada nuskoh-nuskoh lainnya untuk dilihat oh ternyata benar. Yang sahih adalah riwayat yang seperti ini. Begitu. Jadi eh, antara syaz dengan tidaknya itu berbeda. Nah, kalau di dalam apa? Di dalam balaghah, misalkan ketika kita tahu di sana al-ajlali, di dalam balaghah itu ada al-ajlali yang mana itu harusnya diidghamkan karena sesuai dengan kaidah qiyas, kaidah sorfiyah itu harusnya diidghamkan menjadi ajal, bukan ajlal, tapi ajal. Nah, itu adanya khilaf di situ antara balaghah dengan arud. Kalau ulama balaghah melihatnya itu tidaklah fasih. Kenapa nggak fasih? Karena dia tidak sesuai dengan qiyas, sorfi. Tapi kalau ulama arud melihatnya, ini sebenarnya masih boleh. Kenapa? Karena dia adanya darurah syi'riyah. Sehingga dia pun dipecah ataukah dipisah, tidak diidghamkan. Nah, kalau yang masalah sorfiyah itu masih bisa masuk ke dalam ilmu arut. Artinya masih ada keringanan-keringanan. Adapun nahwu itu memang tidak dibolehkan karena nahwu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan i'rab karena i'rab itu yang akan mempengaruhi makna, yang akan mempengaruhi sebuah makna, kedudukan dan posisi. Oh, berarti tadi penilaiannya masing-masing gitu ya, Tat? Kalau dalam arut bisa jadi syair ini udah sahih, tapi nanti di balaghah bisa dihukumi ghairu fasihah gitu ya, Tat? Iya, jadi kita Kan melihat berbagai sisi. kan dalam ini juga, Tat, dalam balaghah misalnya tanafurul kalimat menyebabkan nggak fasih lagi ya, Tat, jumlahnya. Tapi kalau dia masuk-masuk aja di wazan syair berarti tetap sahih gitu ya, Tat, kalau di arut itu sendiri. Iya, kita katakan sahih dan sahihnya itu adalah bi'tibaril wazn. Jadi secara wazan dia sahih. Berarti pandangannya nanti bukan fasih nggak fasih ya, Tat, kalau di syair tapi sahih atau fasid. Iya, Nah, Ustaz, sama syukron. aib. Ada aib nggak di dalam syairnya? Nah, aib itu biasanya terletak pada qafiyah. Jadi misalkan qafiyah yang pertama dengan qafiyah yang kedua, oh ini ternyata terdapat ketidakserasian. Akhir pada baitnya tidak serasi. Nah, maka ketidakserasian itu menjadi aib pada sebuah syair. Nah, begitu. Jadi kita itu dalam menghukum itu harus melihat dari berbagai sisi. Oleh karena itu tadi kan dibilangnya di situ bagi para thalibus syair, maknanya peneliti syair ataukah nakid ataukah siapapun yang berhubungan dengan syair itu harus mengetahui berbagai keilmuan dari sorofnya, nahunya, ma'ani, bayan, karena dia akan mengkritisi sebuah syair ataukah dia akan meneliti ataukah melihat sebuah syair ini dari berbagai sisi. Dia akan melihat dari sisi sorofnya. Apakah di dalam sorofnya ini ada sesuatu yang tidak tepat secara sorfiahnya. Nah, karena sorfiah itu tidak semuanya bisa menjadi darurah syiriah. Ada sebagian sorfiah itu yang bisa darurah, ada yang nggak bisa darurah. Kemudian ada nahunya. Bagaimana dengan segi nahunya? Sahih nggak?
Kemudian dari segi makna, makna itu berkaitan dengan ilmu balaghah. Kemudian dari segi lughahnya, oh ini lughahnya tidak terpakai lagi, oh ini sudah lama, oh ini masih dipakai. Kemudian dari segi istiqaq, istiqaq itu perubahan lafadz satu ke lafadz yang lain, itu juga masuk dalam sorof sebenarnya. Kemudian dari ilmu arud, arudnya bagaimana wazannya, apakah wazannya sahih? Dari ilmu qafiyahnya, apakah akhiran kalimatnya itu bisa dikatakan serasi dari kalimat sebelumnya. Nah, begitu kurang lebih. Jadi kita punya berbagai pandangan, tidak hanya melihat dari satu sisi. Nah, itulah syair. Satu lagi Ustadz, berarti tadi kesimpulannya gini ya Tat, walaupun syairnya itu udah sahih berdasarkan wazannya, bisa jadi dia nggak benar dari segi nahunya gitu, tapi misalnya syad atau gimana gitu ya Tat. Iya, benar. Jadi ada suatu ketika saya itu bersama Syekhuna Muhammad Hasan, ya, ada salah seorang wafidin, yakni bangsa Melayu, yang mana ia menulis qasidah ataukah menulis nazam, entah itu apa, pokoknya menulis syair banyak gitu. Kemudian diajukan kepada Syekh. Nah, ternyata Syekhnya itu melihat satu bait dua bait pertama saja. Beliau mengatakan begini, kamu itu apa hanya ada ihtimam ataukah perhatian pada wazan. Kamu memperhatikan wazannya sahih, tetapi kamu tidak memperhatikan nahwunya, sehingga nahwunya berantakan. Ini kemana, itu kemana. Kalau ini yang membaca adalah orang Arab asli, anak kecil pun dia akan tertawa karena susunannya tidak sesuai dengan kaidah nahwiyah dan uslub Arabiyah, tetapi sesuai dengan wazan syair. Nah Ustadz. Ya, Hmm, nah, syukran Ustadz, oke, jazakallahu Afan. khairan. Afan. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Tamam. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.